Bye. Welcome to Great Pods, podcastnya Great Borneo. Hai. Halo semuanya. Halo. Selamat datang di podcast pertama kita, Great Pods. Great Pods, apa sih Kak Great Pods? Aduh, dipanggil kakak. Jadi podcast pertama kita ini adalah opening podcast. Nanti podcast kita itu akan membahas banyak hal mengenai dunia perkantoran. Mulai dari mungkin curhatan dari karyawan, mungkin gimana sih cara kerja yang nyaman masih dengan kerja, kemudian melakukan passionnya juga. Itu nanti akan kita bahas di episode-episode berikutnya. Dan selain itu nanti kita bisa mengundang tamu ya atau narasumber. Betul. Jadi Mungkin kita akan mengundang tamu-tamu yang berkompeten di bidangnya. Contohnya mungkin FVP, Deputy atau Senior Leaders ataupun dari eksternal ya. Bisa jadi. Tapi sebelum jauh ke sana, kita balik lagi nih ke awal. Iya. Kita perkenalan dulu. Perkenalkan, gue David dan ini teman gue, Lena. Jadi kita berdua adalah 2 orang karyawan yang bekerja di suatu perusahaan PT Telekomunikasi Indonesia atau teman-teman biasa mendengarnya dengan PT Telkom Indonesia. Kita berdua berdinas di Balikpapan, yaitu di Pulau Kalimantan. Ya, jadi kita adalah salah 2 orang dari sekian banyak yang merantau ya. Benar. Jadi tadi balik lagi nih, kita membicarakan dengan dunia perkantoran. Nah, dunia perkantoran yang saat ini terdampak itu karena adanya pembatasan aktivitas yang ditetapkan oleh pemerintah untuk menghentikan penyebaran virus corona. Betul. Banyak banget hal-hal yang harus kita batasin, mulai dari biasanya kita bisa melakukan perjalanan dinas untuk menyelesaikan suatu pekerjaan. Saat ini ya harus dilakukan dengan cara video conference gitu. Iya, dengan adanya corona ini benar-benar membatasi kita nggak bisa kemana-mana ya. Iya benar, sangat-sangat terdampak bagi kita sebagai karyawan ya. Belum lagi mungkin di luar sana ada pekerja non formal yang mungkin lebih terdampak lagi gitu. Jadi kayak mungkin di luar sana ada seperti ojek online. Memang dari ojek online, dari pemesanan makanan mungkin meningkat. Tapi dari sisi layanan transportasi pasti menurun ya kan ya. Iya bener banget, dan gak cuma itu aja sih, kayak karyawan restoran ya kan, atau karyawan supermarket. Tapi kayaknya kalau supermarket enggak ya, karena masih buka. Masih dipersilakan membuka sih. Mungkin kayak toko-toko peralatan elektronik gitu ya, itu udah terdampak banget. Jadi dengan adanya ini, untuk gue pribadi merasa lebih bersyukur sih gitu. Maksudnya kita masih punya kerjaan, tidak terdampak. Walaupun kita ya udah stuck di sini aja. Yang paling major tuh nggak bisa pulang. Iya, jadi kita berdua karena tadi kita disebutkan merantau, jadi kita nggak bisa pulang, teman-teman. Tapi udah berapa bulan nggak pulang? Gue udah 5 bulan menuju 6 bulan sih nggak pulang. Itu cukup lama sih, itu rekor sih biasanya. Setengah tahun ya? Biasanya tuh paling lama tuh 3 bulan gak pulang. Iya bener banget. Itu udah lama banget, ini sekarang udah 5 bulan. Tapi balik lagi, ini untuk keselamatan kita semua. Untuk keselamatan keluarga kita, dan tentunya untuk keselamatan orang banyak di Indonesia tentunya. Iya, jadi kita bersabar aja ya. Dan teman-teman juga yang merantau kayak kita ya, bersabar sedikit lagi. Nanti kita pasti bisa pulang ke rumah masing-masing ya. Iya, karena mulai beberapa waktu belakangan ini sebenarnya penerbangan udah mulai buka ya. Udah, tapi bagi sebagian orang ada yang bilang yes akhirnya bisa pulang, tapi ada juga yang sebagian bilang ya udahlah nanti aja karena syaratnya ribet banget. Oh iya benar. Gitu ya. Jadi ketika orang naik pesawat harus melengkapi beberapa persyaratan ya. Betul banget, itu banyak banget
apalagi gue yang ke Jakarta gitu ya. Kalau lo mungkin ke Makassar nggak seribet itu ya. Belum sih kayaknya. Surat izin keluar masuk, belum lagi tes swab PCR-nya itu kan. Bahkan tesnya lebih mahal daripada tiketnya teman-teman. Itu dia. Jadi kayaknya kalau pulang sekarang agak boncos ya. Jadi sabar, nanti aja kita nabung dulu aja. Jadi memang ada hal positifnya juga, belum pulang merantau kan. Iya, bisa nabung jadinya sekarang. Bener. Selain itu tadi dari sisi kita nggak bisa pulang ya, tapi ada juga dampak yang lebih dirasakan mungkin sebagai karyawan, yaitu kita harus bekerja di rumah. Memang mungkin beberapa pekerjaan, mungkin beberapa spesifikasi pekerjaan masih harus bekerja di luar rumah. Tapi balik lagi, untuk teman-teman mostly sebenarnya udah bisa kerja di rumah karena ini menjadi perintah juga agar kita dapat membatasi diri nih dengan dunia luar. Iya, bener banget. Jadi udah berlaku WFH, keluar nggak bisa gitu ya. Tapi tetap bersyukur aja walaupun WFH, karena masih banyak orang juga yang kerjanya tuh nggak bisa lewat rumah. Memang harus datang ke kantor gitu kan. Anda curhat ya? Loh enggak, ya memang salah satunya kita gitu ya. Emang kerjanya nggak bisa dari rumah, emang harus ke kantor, jadi nggak apa-apa. Ya, jadi semenjak ditetapkan WFH kita belum tahu rasanya WFH, karena memang belum pernah kerja di rumah. Tapi ya balik lagi, ketika kita masuk kerja pun ya kita mengedepankan protokol kesehatan. Betul gitu, banget. Menggunakan masker, mencuci tangan sebelum masuk kantor, menjaga jarak dan hal-hal yang lain sebagainya. Ya sebenarnya WFO itu juga bukan suatu hal yang negatif ya. Karena bisa jadi kalau misalnya gue disuruh WFH, bosen kali di rumah gitu ya. Jadi harus keluar gitu. Dan ada juga orang yang WFH kayak bosen, pengen ke kantor tapi gak bisa gitu. Jadi kita sama-sama bersyukur aja bisa di kantor dan bisa di rumah. Nah, yang lebih bersyukurnya lagi mungkin banyak teman-teman yang merasa WFH ini lebih produktif dalam artian teman-teman yang selama ini mungkin sibuk di kantor, yang gak punya waktu dengan keluarga, sekarang dengan ditetapkannya WFH, teman-teman jadi lebih punya banyak waktu dengan keluarga. Bener banget. Jadi mungkin bisa main lebih lama dengan keluarga, bisa mengajarkan anak-anak karena mereka sedang belajar di rumah gitu. Jadi quality time-nya lebih banyak ya. Quality time-nya sangat-sangat berharga sih bagi yang berkeluarga ya. Jadi ya balik lagi gitu, memang ada hal positif dan negatif gitu, tergantung dari sudut pandang teman-teman. Iya, dan pasti setiap orang kebutuhannya berbeda-beda ya gitu. Jadi yang menurut kita negatif mungkin menurut mereka positif. Yes, ya. Mungkin menurut mereka positif, menurut kita negatif ya. Betul. Jadi kita sama-sama bersyukur aja, terus ya sudah berdamai dengan keadaan ya. Itu quotes yang paling menarik di kepala kita gitu, intinya gini, di saat tidak punya pilihan, berdamailah dengan keadaan apapun itu gitu. Karena dengan berdamai dengan keadaan ya teman-teman jadi merasa lebih menerima apa yang ada. Balik lagi sebenarnya ini sisi perspektif aja gitu. Ketika teman-teman melihat ini sebagai konteksnya negatif ya, yang ada di kepala teman-teman adalah negatif gitu. Tapi cobalah dibalikin gitu. Ini kita melihatnya dari sisi positifnya gitu. Sekarang mungkin seperti ini deh. Teman-teman jadi merasa bekerja dari rumah memang tidak menarik nih bagi gue karena mungkin gue udah bosan di rumah gitu. Tapi teman-teman dengan bekerja di rumah bisa melatih skill masak gitu. Jadi teman-teman kita bahkan ya Allah tiap hari itu ngeposting makanan coy. Bahkan yang tadinya nggak bisa masak cuma GoFood, sekarang masak sampai buka open order, sampai jualan. Itu amazing banget sih, skillnya tuh dari 0 ke 10 gitu, bisa sampai dijual ke orang, berarti kan enak gitu kan. Jadi ya itu adalah hal yang membuktikan bahwa memang ada hal baik juga gitu, meskipun memang teman-teman merasakan dampak yang sama kayak kita lah, dibatasin semuanya. Apalagi mungkin teman-teman yang berada di Jakarta ya, karena pembatasan sosial berskala besar ya. Iya. Jadi lebih dibatasin lagi sih. Kalau di sini kita memang
pembatasannya memang masih dalam koridor yang belum terlalu gimana sih. Iya kan kalau PSBB Jakarta kan kayak naik mobil nggak boleh sampingan. Nggak boleh sampingan ya, harus depan belakang ya. Kalau kita di sini ya masih oke lah ya untuk samping-sampingan gitu kan. Cuman memang beberapa jalan itu ditutup di jam-jam tertentu. Kemudian mall belum dibuka sih, nggak tahu sih akhirnya. Nanti mungkin ke depan akan dibuka tapi dengan mengedepankan protokol kesehatan gitu ya. Iya. Dengan PSBB ini, dan ini udah berapa bulan sih, dari Maret, April, Mei, Juni, udah 3 bulan. 3 bulan 4 bulan lah ya. Jadi mengajarkan kita untuk new normal ya nggak sih? Jadi bahasanya mungkin kalau kemarin kita bermusuhan nih dengan corona, kita berada di luar di dalam rumah, coronanya di luar rumah. Sekarang kita harus bersanding dengan mereka gitu. Iya, bersanding tapi bukan temenan ya, tapi kayak gimana sih? Lu tau kan kayak kita temenan nih tapi di belakang tuh musuhan gitu. Kayak apa ya? Musuh dalam selimut gitu ya. Itu gimana berkelahinya tuh? Gimana ya gitu. Biasanya mungkin kalau orang-orang nyinyir di belakang gitu ya, kita juga harus gitu sama corona ya. Jadi ya itu karena dampak dari corona ini ternyata banyak banget gitu. Jadi pemerintah membukakan sebuah stigma baru, persepsi baru bahwa teman-teman bisa menjalankan aktivitas seperti sedia kala, tapi dengan tetap menerapkan protokol-protokol kesehatan gitu. Teman-teman sekarang mungkin nanti ke depannya udah bisa ke mall 1-2 minggu lagi dari sekarang. Tapi sebelum masuk mall harus diperiksa suhu tubuhnya, harus sudah cek cuci tangan, pakai masker, menjaga jarak ketika antri atau hal sebagainya gitu. Iya. Dan ini sebenarnya krusial banget sih ya, karena orang tuh udah pasti kangen banget ke mall gitu kan ya, udah pasti ntar membeludak gitu ya. Tapi kita harap teman-teman sekalian ya bisa lah ya tetap tetap menerapkan yang namanya protokol-protokol itu gitu kan ya, karena ini untuk diri sendiri gitu ya. Kalau kita kena kan juga aduh bahaya banget. Itu berpengaruh juga sih, kita kayak berjaga jarak itu berpengaruh bagi kita juga yang di perkantoran gitu. Iya, karena jadi, kan habis dari mall, habis masuk kantor. Iya, nggak boleh lah. Makin menyebar. Jadi kita di kantor itu udah dibatasin gitu. Jadi yang sebelumnya kita bisa hadap-hadapan ya atau samping-sampingannya, sekarang udah diatur jaraknya. Karena memang dari kemarin sempat baca sih, lupa ingat nih, tapi intinya adalah dengan menerapkan jarak 1-2 meter itu sebenarnya sangat-sangat efektif untuk mencegah penyebaran virus corona gitu. Iya, dan kalau misalnya nanti masuk kantor lagi nggak usah lah ya salam-salaman, cukup atau gitu kan, apalagi sih kaki kaki juga boleh gitu, atau cukup say hi juga cukup gitu. Terus sering-sering cuci tangan, jangan memegang benda-benda yang tidak harus dipegang gitu ya. Sebenarnya yang lucunya adalah kita jadi tahu sebenarnya sesimpel mencuci tangan, teman-teman. Teman-teman jadi tahu mencuci tangan itu sangat-sangat penting loh ternyata. Iya, tapi iya sih, gue ngerasain kayak dulu tuh gue gampang banget flu dan batuk gitu. Tapi semenjak corona, gue nggak pernah lagi namanya flu sama batuk. Bener. Apa karena gue sendiri cuci tangan ya? Bisa jadi gitu, karena memang sumber kuman kali ya. Karena yang paling aktif dari anggota tubuh kita mungkin tangan kemana-mana gitu. Tanpa kita sadari kita nyentuh muka mungkin, atau pada saat makan cuci tangannya cuman pakai botol digini-giniin gitu, penting basah gitu kan. Pakai botol dingin ya? Iya, digini-giniin. Makan. Yang penting basah aja. Itu mungkin bisa jadi sumber penyakit gitu. Iya, tapi bener sih. Mengajarkan kita untuk hidup sehat, kita juga jadi sehat. Iya, benar. Jadi balik lagi dari awal, perspektif teman-teman gitu. Nah, pada intinya adalah kita mau menyampaikan bahwa teman-teman itu dengan kehidupan new normal sekarang adalah tetap mendahulukan kepentingan bersama dulu gitu, dengan menerapkan protokol kesehatan dimanapun teman-teman berada, meskipun di rumah ya. Teman-teman baru datang dari kantor atau pulang dari kantor ke rumah gitu ya, dari supermarket atau belanja gitu, teman-teman pulang ganti baju langsung mandi, bersih-bersih dulu baru melakukan aktivitas lainnya. Iya, dan jangan lupa juga kayak misalnya benda-benda yang sering dipegang kayak handphone, jam, kunci motor atau mobil, atau kunci rumah itu sering-sering
dibersihkan. Sering-sering dibersihkan pakai cairan desinfektan yang kan ada yang kecil-kecil ya. Iya. Itu sangat-sangat membantu menjaga teman-teman, menjaga keluarga, menjaga yang di sekitar teman-teman yang beraktivitas tiap harinya. Dan satu lagi, jangan lupa pakai masker. Iya. Dan ini tuh sering banget kelihatan orang-orang tuh makainya cuma di sini doang, tapi hidungnya masih kebuka. Gua sih. Salah satunya Anda. Gue pengap nih. Iya sih, hidung bener gua sih. Gede. Jujur gue pengap kadang-kadang. Maksudnya tapi kalau dalam keadaan rame ya gue tetap menghargai sekitar gue ya, gue naikin gitu. Cuman kalau gue sendiri gue turun, gue pengap coy. Iya sama, gue juga suka kayak gitu kan. Tapi ya saling mengingatkan lah ya kalau pakai masker yang bener, mau lagi diem doang di meja atau lagi apalagi kalau misalnya lagi jalan-jalan keluar gitu ya. Kita harus pakai masker yang bener guys. Jangan sampai hidung kalian tuh gak ketutup karena percuma gitu kan. Iya benar. Itu kesalahan gue sih. Kesalahan kita sih. Gede coy hidung gue. Pengap. Ngap gue. Tapi gue juga lebih suka pakai masker yang ini sih masker surgical itu kan. Maksudnya yang buat yang medis, Iya benar-benar. Itu lebih enak entah kenapa dibandingkan masker yang kain gitu. Karena kan tebel kan. Enggak udah gitu kayak enggak apes aja gitu di muka. Kenapa ya? Enggak enak. Tapi udah stok masker udah ada di mana-mana sih. Masker hand sanitizer udah dijual di mana-mana. Iya, sampai alkohol swab juga udah banyak yang jual gitu kan. Kayaknya udah enggak langka sih. Jadi pada intinya kita pengen mengajak teman-teman meskipun teman-teman bekerja dari rumah ataupun memang harus bekerja dari luar rumah, tetap mengedepankan protokol kesehatan gitu. Karena kesehatan yang sekarang itu sangat-sangat mahal ternyata. Mahal banget ya. Tapi sebenarnya cara menghindarinya amat sangat murah karena cuma cuci tangan aja sama pakai masker. Cuci tangan, jaga jarak, pakai masker, dan ya udah. Sering-seringlah teman-teman membersihkan alat-alat yang sering dipegang gitu. Iya, udah itu doang ya kayaknya ya. Jadi teman-teman sekali lagi jangan sampai lalai dalam kebersihan gitu ya. Iya. Mungkin podcast pertama kita ini cukup sekian. Kita belum terlalu banyak mengulik soal dunia kantor. Nanti akan kita siapkan di episode kedua, ketiga, 4, dan 5 dan seterusnya. Insya Allah. Jadi kita menerima dukungan teman-teman nih, semoga kita dapat menghadirkan konten-konten yang teman-teman inginkan gitu. Iya, kita siapa tahu teman-teman ada yang mau request kayak Dav, tolong dong coba bahas ini atau coba dong undang narasumber ini, mungkin bisa kita bisa kita provide nantinya. Siap, dengan senang hati kita ini. Jadi cukup sekian teman-teman. Semoga podcast kita menarik, semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat walafiat, teman-teman, keluarga, dan semuanya kita di Indonesia bahkan di dunia ini. Semoga pandeminya segera berakhir, kita bisa menjalani kehidupan new normal dengan tanpa bersanding dengan COVID-19 lagi gitu. Dan semoga bisa pulang ke rumah. Amin gak? Amin. Oke, thank you teman-teman. Sampai bertemu di Grid Podcast selanjutnya. Ciao Bella.